Pahlawan. Iya. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat menurut saudara? Oh, kalau begitu saya tidak bisa bilang begitu, Bang. Saya tidak bisa karena saya bukan Tuhan. Yang beranalisis begitu sesat kalau menurut saya pemikirannya itu. Sama dengan abang, orang yang musuh sama abang, contohnya ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akizuma mendapat lawan yang lawannya tidak ada yang seimbang ya. Awal-awal aja mereka macam awal-awal aja mereka macam pandai-pandai, ternyata begitu perdebatan itu dimulai, dilontarkanlah ayat-ayat yang dimana itu harus dibantah, mesti dibantah oleh orang Kristen itu sendiri, tapi mereka malah bingung dengan ayat-ayat yang diberikan oleh umat Islam untuk dibantahnya. Nah, di sini umat Islam ya, khususnya Akizuma ini ketika berdebat selalu di atas angin. Dan orang Kristen itu, aduh ya Allah, hampir semuanya bodoh, gitu. Entah kenapa ya, menjadi syarat wajib itu mungkin. Baik, kamu muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Yohanes bukan murid Yesus. Maksudku pengarang buku Matius bukan tulisan murid Yesus, dan buku Yohanes juga bukan tulisan murid Yesus. Mana buktinya? Anda baca dalam Matius 9 nomor 9. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Lukas, kitab Lukas bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Berarti ini catatan orang-orang yang gemar menulis, yang melakukan penyelidikan antara apa yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Makanya Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk mempersembahkan kepadamu, wahai Theophilus. Bukan firman Tuhan, hanya kajian-kajian yang dihasilkan dari penyelidikan-penyelidikan yang terjadi tentang Yesus, murid-muridnya, dan juga bangsa Israel pada zaman itu. Makanya Yesus tidak memberikan validasi tentang buku ini. Yesus tidak mengenal kitab ini. Tidak ada validasi Yesus, tidak ada legitimasi dari Yesus. Buku ini bercerita tentang Yesus betul, tapi Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada penulisnya. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, Bang Juma, luar biasa, mantap sekali. Jadi kalau menurut Bang Juma, keselamatan itu ada di mana? Kalau kalau nggak dari Yesus, ya. Selain Yesus. Jadi gini, keselamatan itu pada kaumnya Nabi Musa ketika mereka percaya kepada Nabi Musa. Bani Israel ketika mereka menerima Yesus sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka dan percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Di luar Bani Israel, keselamatan itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Yang pertama, Yesus tidak diutus kepada seluruh manusia. Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Yang benar yang mana?
Yesus untuk seluruh umat manusia. Oke, mari kita buktikan. Di dalam Galatia 4 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan Yesus menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen bukan penganut Taurat. Taurat itu hanya milik Bani Yakub. Di mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Musa diperintahkan untuk memberikan peringatan, pengajaran, perintah, larangan kepada Bani Israel. Dan hukum-hukum yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu Yesus mati di atas tiang salib, menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu nyambungnya di mana? Bukankah hukum Taurat hanya untuk milik orang Yahudi? Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus dosa dari kutuk hukum Taurat, berarti Yesus mati untuk Bani Israel. Dan Paulus memang mengatakan itu. Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus orang yang hidup, orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran jelas mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semuanya. Makanya Yesus menubuatkan akan datang seorang penghibur, penolong. Dialah yang akan menghibur, menginsafkan dunia akan dosa-dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Sekarang kalau saudara mengaku sebagai orang Yahudi, sebagai pengikut Yesus, Anda akan dihantam oleh Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku keturunan Yakub, keturunan Israel, tapi sesungguhnya tidak demikian, maka mereka adalah jemaat iblis. Itu Wahyu sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan saudara bukan Bani Yakub, saudara bukan Bani Israel. Ngaku sebagai Bani Israel, kata Wahyu 3:9, mereka ini adalah jemaat iblis. Kata Yesus, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat bung, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Dalilnya ada di Yeremia 50 nomor 17. Yang Bani Yakub, domba adalah Bani Yakub. Berarti anak-anak Yakub lah yang disebut domba. Sedangkan kita orang Indonesia bukan Bani Yakub. Termute saudara, mute dibuka. Itulah yang kami alami sebagai orang Kristen termasuk karismatik yang sekarang. Ya, keselamatan itu sekarang itu kami imani adalah kasih karunia. Sebenarnya itu bukan untuk kami sebenarnya, itu memang benar tadi yang Bang Juma bilang, itu sebenarnya untuk orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi itulah ketika Yesus bilang, ketika murid-muridnya nggak percaya Yesus bangkit, adalah Thomas, dia katakan, kalau benar-benar kamu bangkit, mana tandanya ya? Akhirnya kan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya waktu itu, dan di situ dikatakan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Ya itulah kamilah orang-orang sekarang itu. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Itu sih Bang Juman, mungkin itu saja sih. Oke. Ya, makasih Bang, makasih. Saya menghargai itu iman saudara. Silakan. Ya. Salam kenal ya Bang ya, saudara Ya, berkat. Terima kasih ya. Saya di Batam Bang, di Batam. Oke. Saya Makassar, Sulawesi. Oh siap. Mama Toraja, mama saya Toraja, Sulawesi. Oh iya, orang kita berarti ya. Oke. Baik, saudara berkat. Makasih Bang Juma sudah dikasih live-nya. Oke, saudara, thank you. Sehat selalu. Amin. Oke, saudara John Balas, silakan buka kamera. Kalau Ya, buka kameranya Bang. iya Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari apa? Protestan. Iya Bang. Mungkin Abang sudah melihat tema ini. Sudah kami setelah beberapa orang yang berdiskusi dengan kami,
Pahlawan. Iya. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat menurut saudara? Oh, kalau begitu saya tidak bisa bilang begitu, Bang. Saya tidak bisa karena saya bukan Tuhan. Yang beranalisis begitu sesat kalau menurut saya pemikirannya itu. Sama dengan abang, orang yang musuh sama abang, contohnya ya. Ada yang namanya manusia, ada yang suka dan tidak suka. Pasti orang yang tidak suka sama abang, abang dibunuh, pasti dibilang pahlawan orang yang membunuh abang. Kan sama dengan begitu. Sedangkan nyawanya abang kan ada di tangan Tuhan. Abang mati, mau dilindas mobil, mau dicekek orang, mau dibunuh orang, mau disentet orang, itu udah takdir. Jadinya kan sama dengan penyesatan namanya itu, Bang. Saya udah berani bilang dia pahlawan. Itu kan rahasia Tuhan itu. Bukan begitu, saudara. Ketika ada orang-orang bersekongkol kemudian sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Tuhan Anda, maka mereka melakukan suatu pekerjaan nih. Pekerjaan, sabar dulu. Pekerjaan yang mereka lakukan itu berdampak Kan saya minum air tapi saya dengar ini abang ngomong. Berdampak kepada keselamatan saudara. Itu loh pertanyaannya muncul kemudian. Ketika orang ini bekerja, orang ini berkongkong, orang ini berusaha sampai dia harus melakukan kesaksian palsu, ternyata ada hasilnya. Nah, menurut saudara, pekerjaan mereka ini pekerjaan yang jahat atau pekerjaan yang baik? Berusaha membunuh Yesus itu pekerjaan jahat atau pekerjaan baik? Itu pertanyaannya. Iya. Usaha mereka membunuh Yesus itu usaha yang baik atau usaha yang jahat? Saya juga tidak berani menegaskan itu baik atau jahat karena Tuhannya saya yang saya sembah sudah merelakan, tidak ada komitmen, tidak ada tidak membantah dia. Dia sudah ikhlas untuk mati demi dosa saya dan saudara Bang Suma. Oke, bisa nggak dia mati kemudian? Bisa nggak dia mati tanpa ada yang mengeksekusi? Termute, Bang. Bisa nggak Tuhan Anda mati tanpa ada yang mengeksekusi? Saya pun tidak bisa menjawab itu karena semuanya rahasia Tuhan. Kalau sesat kalau saya jawab itu. Ini pertanyaan membuat sesat pemikiran orang. Saya bisa baca Bang Suma mau menyesatkan orang-orang. Saya bisa baca langsung. Maksudnya kan abang sudah menikmati hasilnya. Masa saya bukan saya aja yang menikmati, seluruh dunia. Ya itu berarti yang membunuh Tuhan Anda ini pahlawan atau penjahat sih? Saya sudah bilang saya bukan Tuhan, saya tidak mau. Tapi Anda sudah menikmati hasilnya. Anda sudah menikmati hasilnya. Tuhannya saya ikhlas dengan kematiannya untuk membawa saya ke jalan yang benar. Berarti pelaku pembunuhan itu berjasa dong buat Anda. Penyesatan pemikiran yang abang maksud berjasa, kalau saya enggak. Lah, Anda nikmati hasilnya kok nggak berjasa, Pietro? Anda merasa selamat kan sekarang? Sekarang saya bilang begini sama Bang Suma, kan saya sudah kasih contoh. Saya ini kalau sudah jawab begitu berarti sama dengan Bang Suma mati saya bunuh ya. Seandainya saya bono Bang Suma. Terus orang yang tidak senang sama Bang Suma itu pasti senong dia karena saya sudah bono Bang Suma. Kan sama dengan begitu saya. Saya bukan begitu Bang Suma.
Lah sekarang Anda senang nggak? Anda senang tidak Yesus dibunuh? Memang jalannya begitu. Namanya Anda Tuhan. senang tidak? Anda kan tadi berbicara mengenai senang. Pertanyaan saya, Anda senang tidak Yesus dibunuh? Saya juga tidak bisa mengatakan senang. Kenapa Anda kasih kenapa kasih analogi kayak begitu? Memang Anda senang. Sekarang Anda merasa unggul, merasa senang, merasa di atas awan karena Anda sudah dijanjikan keselamatan. Anda nikmati kan itu usaha siapa? Itu usaha siapa? Ini keselamatan dunia. Iya, apalagi keselamatan dunia. Anda sudah nikmati kan? Itu mati bukan karena dengan eksekutor salib pahlawan. Lalu yang memberikan itu siapa? Yang memberikan keselamatan itu siapa? Tuhan saya yang menderita mati demi dosa saya. Bisa nggak Tuhan Anda menderita mati tanpa ada eksekusi? Bisa nggak? Itu rahasia Tuhan. Giliran itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Giliran Anda menikmati bukan rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan apa lagi? Sudah terbukti Tuhan Anda dibun-bun sama mereka, kok rahasia Tuhan? Tinggal Anda yang menjawab dengan jujur. Anda mau mengucapkan terima kasih atau tidak kepada yang membumbun Tuhan Anda? Kok rahasia Tuhan pula yang dia bawa? Saya tidak bisa terima kasih Bang Suma karena itu tidak berani saya nyatakan dia pahlawan. Seperti yang menyesatkan pemikiran yang berarti Anda lebih iblis dari mereka. Nah, kalau menurut saya Bang Suma Anda lebih iblis berarti karena Anda menikmati hasil hasil jeripaya iblis, tapi Anda tidak mau berterima kasih. Anda tidak mau berterima kasih kenapa? Karena Anda tahu bahwa ini salib adalah hadiah dari setan. Makanya Anda tidak mau berterima kasih. Ya dong. No. Bukan begitu. Kalau hadiah dari Tuhan, dengar. Kalau hadiah dari Tuhan, pasti Anda berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi karena ini dari iblis, Anda malu untuk berterima kasih. Kalau saya jawabnya begitu, pasti Bang Suma berharapnya seperti begitu. Berarti iblis senang dong. Tidak. Anda boleh mengatakan, saya tidak mau berterima kasih. Karena sesat pemikiran seperti begitu. Tidak bisa. Anda sudah menikmati hasilnya. Anda sudah menikmati hasil daripada pekerjaan orang jahat. Iblis yang merasuki mereka. Anda sudah nikmati hasilnya. Maka mau tidak mau, Anda berterima kasih ataupun tidak berterima kasih, Anda adalah orang yang menikmati hasil jerapah setan. Apa yang dilakukan oleh iblis, apa yang dilakukan oleh penjahat, hasilnya Anda sudah nikmati. Anda mau mengatakan apa lagi? Anda menikmati hasilnya. Contoh Bang Suma ngomong dulu bagaimana itu menurut Bang Suma ini topik ini tuh bagaimana? Ini benar nggak menurut Bang Suma ini topik ini? Benar sekali. Orang Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan. Itu dia karena Bang Suma itu tidak selevel sama kita. Kalau selevel yang menikmati penyaliban itu. Bang Suma kita udah lewatin. Bang Suma yang menikmati. Seperti Bang Suma masih ketinggalan zaman hidupnya. Yang menikmati hasil kerja iblis itu siapa? Ente yang menikmati hasil kerja iblis. Makanya Anda segan, makanya Anda sungkan untuk berterima kasih karena Anda tahu yang menyalibkan Yesus itu adalah sibilisisis. Makanya Anda tidak mau berterima kasih. Tapi meskipun Anda tidak berterima kasih, kami orang Islam tahu kalian itu lagi dienakkan dari Tuan pahlawan yang sudah menghadiahkan kalian korban di atas salib. Anda sudah menikmatinya. Anda sedang berenang di muara. Anda sedang berenang di lautan kenikmatan yang dipersembahkan iblis kepada Anda. Upaya iblis, upaya penjahat untuk membunuh Tuhan Anda berhasil.
Hasilnya Anda nikmati sekarang. Anda berleha-leha, Anda menjadi anak Tuhan, Anda menjadi pewaris surga. Tapi mimpi. Kenapa saya katakan mimpi? Penjahat tidak mungkin menghadiahkan keselamatan. Camkan itu. Tapi penjahat bisa mengiming-imingi, penjahat bisa menghalusinasikan, penjahat bisa bermimpi, membuat orang bermimpi, memberikan keselamatan kepada mereka. Tapi giliran mereka matang, masuk ke kubur, mereka justru kekal di neraka. Anda boleh bermimpi, wah kami anak Tuhan, kami ini pewaris surga. Boleh Anda menghayal, boleh. Sebagaimana iblis menjanjikan Adam, jika engkau makan buah pengetahuan hidup dan baik dan jahat, benar apa? Baik dan jahat, engkau akan hidup kekal di sini. Ternyata hasilnya enggak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang Anda rasakan sekarang. Anda menikmati hasil dari Sibilisisis. Sibilisisis merasuki Yudas. Imam kepala membuat kesaksian palsu. Mahkamah agama membuat tipu muslihat. Hasilnya ada penyaliban. Siapa yang tepuk tangan dari hasil penyaliban? Anda. Siapa yang menikmati hasilnya? Anda. Siapa yang terbuai dengan kerjaan iblis? Anda. Siapa yang kemudian terlena dengan pekerjaan iblis? Anda. Siapa yang menerima kado terindah dari iblis? Anda. Siapa yang menghayal jadi anak Tuhan? Anda. Siapa yang tidak lagi menyembah Tuhan? Anda. Siapalah yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan? Anda. Siapa yang bermimpi menjadi pewaris surga? Anda. Tapi mimpi. Kenapa? Tidak mungkin iblis menghadiahkan keselamatan. Tidak mungkin iblis menginginkan keselamatan. Tidak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau iblis membuat Anda menghayal, bermimpi, berangan-angan, yes. Saya katakan iya. Hei, hilang dia, pergi ambil tombak. Oh enggak, muncul lagi dia. Mulai dia emosi, teman-teman. Mulai. Ayo. Ayo, apa yang Anda terima? Apa yang Anda terima dari pekerjaan iblis merasuki Yudas? Apa yang Anda terima? Tidak kakak, begini dulu kakak. Kakak semua yang terhormat, begini aja. Kita jangan dulu ini adu ini apa ini salib pahlawan ini. Begini aja. Saat telepon ini, siapa suruh PK sama Bung Suma besok janjian jam 8, bagaimana? Dengan ini Joseph Albert. Oh, silakan aja suruh datang ke sini. Tidak, besok saya mau tahu sampai di mana ilmunya kau itu. karena saya ini Bang Suma tidak ada data, tidak ada dalil ini. Besok ketemu dengan dia. Gimana? Yang paling hebat di Indonesia suruh hadapi saya. Siapa yang paling? Jangan. Yang Albert ini siapa ini? Joseph Albert ini. Yang paling sakti, yang paling bisa melilit lidahnya sampai melilit lidah ke tiang listrik. Itu yang kau suruh hadapi saya. Memang sulit bang, sulit. Katanya kemarin kan katanya Bang Suma suruh ini Jeki Sembaring, katanya dengar namanya Jeki aja lari, dengar namanya Bang Suma Jeki lari. Saya DM ini Jeki Sembaring, katanya dia diblokir sama Bang Suma. Diblokir sama Bang Suma sendiri. Mana? Jadi begini saudara, begini aja. Nah, biar kita nonton yang lebih seru begitu Bang Suma. Iya, begini aja. Suruh mereka datang ke sini. Kita akan hadapi mereka. Kita hadapi. Nya udah diblokir sama Bang Suma ini Jeki Sembaring itu, Jeki Sembaring. Terbalik. Dia yang blokir saya dari dulu. Si Jaki Sembarang, dia blokir saya, takut sama aku tuh. Gak Kenapa berani dia DM itu dia bilang ini Bang Suma yang blokir dia? Dia itu sama dengan kalau Joseph Albert bagaimana kakak? Kalau suruh ke Joseph sini, suruh naik ke sini. biar semua orang nonton. Kalau sama saya kurang seru, kita kan tidak terlalu mengerti. Kalau sama yang mengerti baru
Suruh ke sini. Kan saya setiap malam live. Suruh ke sini aja. Mereka juga live setiap malam kakak. Ah, Tadi suruh- sama ini Yusuf suruh PI. ke sini. Tadi sama Yusuf PI PK tadi. Iya, suruh ke sini, suruh ke sini. Habis nonton mereka baru saya masuk ke roomnya kakak tadi. Iya. Saya sudah ini apa? Tidak dibalas kakak? Tidak Jadi dibalas. gini, Saya sudah jadi ini. gini, sampaikan kepada dia, kakak, Bang Suma bilang penyalib Yesus itu adalah pahlawan kita. Itu gimana itu kakak? Bisa kakak Ah, itu terangkan? dah maksudnya itu dah maksudnya di situ. Datanglah Tapi ke lewat PK Komalia. kakak, lewat PK biar ada waktunya begitu. Iya, udah sampaikanlah ke dia. gitu. Iya, maksudnya Sampaikan. saya sama anak-anak jangan dibawa serius. Kita sesama Indonesia kita hanya mencerdaskan. Benar katanya Bang Suma, jangan dibawa serius, kita mencerdaskan, kita mengerti apa yang Bang Suma yang saya belum tahu dari Bang Suma saya mengerti. Jadi Begitu. yang menyalib Maksudnya, Yesus itu pahlawan bagi Anda. tapi saya tidak berani itu Bang Suma. Karena itu rahasia Tuhan. Makanya saya bilang saya kasih contoh sama Bang Suma. Seandainya saya ini orang yang tidak senang sama Bang Suma terus dibunuh, kan saya tidak mungkin bilang dia pahlawan. Karena rahasia kematiannya Bang Suma kan Tuhan yang tahu. Itu yang saya tidak mau. Iya, oke. Nanti Oke, saya oke. ini bilang pahlawan, sesat. Saya berpikir saya tidak mau. Kalau bilang penjahat, Sama juga tidak mau. Makanya kakak saya atur waktu Bang besok Rahman. kakak. Iya, Saya silakan. DM ini Pak kakak Albert ini Iya. kakak Yos Albert kakaknya. Mm. Tapi kakak juga DM dia biar ini pas. Biar Terlalu ada terhot. gunanya loh kakak, daripada yang begini-begini tidak ada gunanya kakak ngomong panjang lebar tidak masuk di pikirannya mereka. Tapi Anda sudah merasakan nikmatnya hasil penyaliban itu. Anda sudah harus mengambil sikap bahwa penyalib Yesus itu pahlawan. Tidak kakak, yang saya ini apa itu saya itu hanya berterima kasih sama Tuhan karena sudah bukan hanya saya aja menyelamatkan dunia ini dari Berarti penyalibnya betul-betul pahlawan karena dunia diselamatkan Iya. sama kerjaan dia. Tapi saya tidak berani seperti yang kakak bilang mau bilang dia pahlawan tidak berani ngomong. Saya. Lah buktinya Anda nikmati hasilnya gimana sih? Iya, tapi biar aja saya nikmati, bukan saya aja seluruh bangsa nikmati kok. Ya berarti dia pahlawan besar. Iya, tapi saya tidak berani ngomong seperti kakak ngomong itu. Biar nanti saya takut sama Tuhan, kakak. Kita ini tidak tahu Tuhan punya ini pegang kayak angin, kayak debu kita di mata Tuhan, kakak. Jadinya saya tidak berani begitu. Tapi bagi mereka orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Anda itu, ya Tuhan itu bukan bagi kita sebagai debu, dia bisa bunuh Tuhan. Bayangkan aja itu saking Iya, kuatnya tapi dia. menurut yang saya tahu kakak ya, ini manusia yang jadi Tuhan dia kakak. Ah itu dia. Jadi Tuhan, manusia jadi Ya, Tuhan. bukan Tuhan yang Tuhan yang jadi manusia kakak, bukan manusia yang jadi Tuhan begitu. Nah setelah jadi manusia, ya. setelah dia jadi manusia yang jaga alam semesta siapa? Namanya yang berkuasa terserah dia sudah yang atur masa saya. Tapi bagaimana maha kuasa dia sudah jadi manusia? Makanya Kan sudah saya jadi- bilang kakak lebih bagus lagi PK besok sama Joseph Albert itu biar seru. Ya udah sampaikan ke dia, sampaikan aja Iya. suruh naik ke sini. Ya. Kakak saya mau istirahat juga. Ini sudah jam 2 di sini kakak. Ya. Nanti mau tidur, ucapkan ini. Terima kasih wahai iblis yang telah menyerahkan Tuhan kami di atas tiang salib. Berkat jasamu aku bisa selamat. Gitu ya. Nah, itu biar kakak biar kita jauh udah ada doa kami aja kakak. Pagi Bang Juma, selamat Iya. pagi juga Bang John. Iya pagi bang, pagi. Iya. Kakak Suma, beta pulang, beta ini dulu mau tidur dulu kakak. Kakak orang mana? Jangan Tuhan, lupa berdoa. Orang Kakak Kupang, jangan kok. lupa berdoa tadi. Doa yang tadi. Doa bapak kami aja kakak Suma. Orang Kupang di mana? Beta orang Atambua nih. Beta di Bali kakak. Oh, oke. Beta ini Iya, cuma iya. teman sama Bang Suma, jadi bercanda-bercanda. Ya Karmana, saya baru ikutin ini. Beta son mengerti ini. Yesus jadi pahlawan kah? Iya, tapi itu kan hanya Bang Suma yang tahu maksudnya itu. Kalau kakak mau ikut juga seperti begitu ya terserah.
Kenapa jadi pasrah kan? Jangan lupa berdoa sebentar ya. Kakak habis mau tidur berdoa. Doa bapak kami sudah yang paling paten kakak. Oke abang, Bang Suma. Oke. Kita cabut dulu ya. Beta jadi Besok bingung masuk nih, pagi. kakak John ini. Karmana nih? Dia dari Saksi Yehova. Siapa? Kakak John. Oh tidak, dari karismatik beta kakak. Oh, temannya Luga Tambunan berarti abang. Beta orang Katolik ini. Iya, tapi pengaruh beta ini mau istirahat, makanya beta bilang sama kakak Zuma. Jangan lupa lebih berdoa. pakai ini tuh PK besok sama kakak Yosef Albert. Kakak Yosef Albert. Oh, yang tadi malam PK dengan USUPI. Ya, itu baru kita mengerti edukasi yang mengerti. Ini kan level dua-duanya. Bang Suma ini. Dua-duanya hebat. Levelnya Bukan yang kalau kelas-kelas satu saja. begitu dia. Saya akui dua-duanya hebat. Iya, dua-duanya. Tapi saudara kakak John ini jangan lupa berdoa sebentar. Iya, berdoa menurut saya kakak. Kalau berdoa menurut kakak, makanya saya bilang sama kakak bertobat, kakak. Saya bilang itu kalau mati itu tidak ada pertobatan lagi di akhirat kakak. Begitu. Iya. Oke kakak Genteng, kakak Sumai, besok saya DM kakak Yosef. Iya. Malam itu dua-duanya hebat, bukan salah satu. Iya itu nah kita tunggu besok kakak. Kita ini bagi langsung itu apa besok itu. Ini sekarang saya DM nanti. 32.000 tuh tadi malam yang nonton. Iya seru. Ini kalau sama Bang Sumal lebih. Saya yakin itu. 50.000. Saya yakin lebih. Oke kakak Julio sama kakak Suma. Kita. Iya. Oke Bang Juma. Oke, Tadi Bang. kemarin dulu kita bahas kan tiba-tiba room cut. Saya juga Siap. tidak ada finalnya saya nggak tahu itu. Artinya kesimpulannya saya tidak dapat karena tiba-tiba room cut yang pernah saya naik dengan Bang Juma yang bahas tentang. Tapi Iya. nggak apa-apa. Silakan bang. Kali ini saya mau tanya, ini saya juga baru dapat ini. Eksekutor salib pahlawan. Itu pertanyaan bang. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah, cuman karena komalnya tulisannya nggak bisa panjang, jadi disingkat aja gitu. Yang jelas Bang Zuma ini menurut perspektif saya, ya tentu bukan pahlawan. Bukan pahlawan, berarti penjahat. Iya. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang ini. Bukan seperti itu Bang Zuma. Hasil kerja mereka Anda nikmati kan bang? Hasil kerjanya saya nikmati enggak. Kalau yang disalibkan itu sudah menjadi visinya Yesus itu. Nah, Bukan karena yang terlibat di sana kan ada ini yang terlibat, ada beberapa oknum termasuk iblis juga terlibat di sana. Nah, kalau mereka tidak menyalibkan kemudian Yesusnya, ya bagaimana caranya abang bisa selamat? tidak, kalau tanpa mereka juga pasti terjadi penyaliban. Wah, gimana? Siapa yang salib? Iya, kalau contohnya tanpa adanya artinya di sini iblis menjadi pahlawan. Eksekutor. Siapa eksekutor di sini? Ya, semua yang berkongkol untuk menyalibkan Yesus termasuk yang merasuki Yudas. Ya, itu mungkin menurut perspektifnya Bang Juma. Tetapi di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa eksekutor menjadi pahlawan daripada penyaliban Yesus itu sendiri, Bang Juma. Memang tidak ditulis. Saya bertanya ke abang sebagai seorang yang menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Iya, karena tidak tertulis, maka saya bilang tidak. Mereka bukanlah pahlawan. Selesai kan, Bang Juma? Tapi Anda menikmati hasil kerjanya? Bukan. Itu karena sudah dituliskan, sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus mati. Ya karena itu bang, dia mati itu karena melibatkan orang-orang yang ingin mengeksekusi dia. Tampak kemudian mereka sebagai pelaku firman yang terlibat dalam penggenapan nubuat,
Ya, Tuhan Anda tidak mati. Siapa yang mau membunuhnya kalau tidak ada mereka? Bunuh diri. Karena itu sudah dituliskan, maka hal itu harus terjadi walaupun tampak mereka. Kalau tampak mereka pun hal itu harus terjadi. Yesus itu harus disalibkan. Yang menyalibkan siapa kalau tanpa mereka, Bang? Ya, Yang menyalibkan kalau tanpa mereka siapa? karena memang Yesus datang untuk penebusan dosa itu sendiri. Nah, apalagi sudah ditentukan dia datang untuk penebus dosa. Hal itu bisa terjadi kalau ada yang mengeksekusi, ada yang melakukan penyaliban. Oke. Ya, penyaliban yang mengeksekusi itu artinya yang terlibat itu bukan menjadi pahlawan. Faktanya Anda nikmati hasil kerja mereka. Bingung saya Bang, bingung. Kalau mereka tidak mengeksekusi Tuhan Anda, bisakah Anda selamat? Oh, tentu bisa karena itu sudah tertulis, entah dengan cara apa, itu adalah kuasa Tuhan. Katanya tadi sudah ditentukan harus Ya, mati di tapi caranya itu bukan artinya melewat dengan kesetum listrik misalnya, atau keselip biji nangka. iblis. Ya, contohnya iblis membisikkan hal itu kepada Yudas. Nah, berarti Bukan berjasa kan? Bukan berarti iblis berjasa atau jadi pahlawan. Ya, karena pekerjaan mereka ini, Tidak tertulis. pekerjaan mereka ini, Bang Juma, kerjaan iblis itu memang untuk membawa orang-orang benar itu untuk bisa ikut di dalam pengaruh mereka. Jadi di sini bukanlah iblis itu jadi pahlawan, bukan. nah kalau tanpa mereka bisa nggak kemudian Yesus disalib? Yang tentu bisa dengan caranya yang Tuhan itu sendiri. Bunuh diri gitu, menggantung dirinya sendiri. Nah, itu saya nggak bisa jawab karena itu tidak tertulis di dalam Alkitab, Bang Juma. Nah, berarti Anda tidak bisa juga mengatakan tentu ada cara lain karena tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah mereka kemudian berkongkok-kongkok untuk membunuh Yesus. Sudah selesai. Maka sekarang bolanya di Anda. Maukah Anda mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berjasa, atau Anda menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih? Oh bukan Bang Juma. Kalau menurut saya yang harusnya berterima kasih kepada Yesus yang telah mau menebus dosa saya, bukan kepada yang lain-lain. Yesus tidak bisa menebus tanpa ada yang membun-bunnya. Ya. Nah, berarti saya tarik kata-katanya tidak. Nah, berarti kalau tidak, bagaimana ceritanya dosa Anda ditebus kalau dia tidak dibun-bun? Karena itu cara Tuhan untuk menebusnya. Nah, apalagi Tuhan ternyata sudah menetapkan itu, berarti mereka ini adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk kemudian menjadi pelaku penyaliban. Nah, hasilnya Anda selamat, berarti mereka pahlawan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau Bang Juma, kalau memang itu tertulis di dalam Alkitab, maka nggak apa-apa saya menerima itu. Tapi karena ini tidak tertulis, ini kan Bang Juma bikin satu pertanyaan, maka saya menjawabnya tidak, karena mereka tidak dijadikan pahlawan untuk penebusan dosa saya, karena itu sudah menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya atau memperbaiki hubungan kembali manusia dengan Allah itu, sehingga tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Dengan kata lain, tidak tertulis kalau mereka para eksekutor ini pahlawan, tetapi suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, terbukti mereka pahlawan untuk orang-orang Kristen. Karena berkat pekerjaan mereka, saudara-saudara Kristen mendapatkan keselamatan. Dengan mereka membunuh Yesus. Bukan berarti Bang Juma, minta maaf, Adinda potong Anda. Bukan berarti keselamatan itu datang daripada iblis, tetapi keselamatan itu datang daripada rencana Tuhan itu sendiri. Nah, rencana Tuhan itu melibatkan iblis nggak? Kalau iblis itu salah satu oknum yang berdiri sendiri ya. Dalam penyaliban itu iblis punya peranan nggak? Kerjaannya Bang Juma, kerjaannya iblis itu untuk menyesatkan manusia dan membawa sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut ke dalam neraka. Betul sekali, pintar. Nah, sekarang
apa fungsinya iblis masuk ke situ kalau tidak ada tujuan menyesatkan? Apa fungsinya dia harus membunuh Yesus, harus merasuki Yudas kalau tidak ada tujuannya untuk menyesatkan? Karena iblis itu senantiasa selalu menyesatkan. Apa tujuannya? Yes, iblis di situ itu dia menyesatkan, artinya Yesus ini kan datang untuk menyelamatkan ini umat manusia. Artinya Kalau dia datang untuk menyelamatkan, berarti termasuk iblis datang untuk menyelamatkan. bingung kan? Masa iblis menyelamatkan? Lah iya, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan? Kalau penyaliban, kalau pembunuhan atau pengorbanan di salib itu adalah sebuah jalan keselamatan, maka iblis berjasa. Kalau ada pun tertulis di situ bahwa iblis berjasa, bolehlah. Ini tidak tertulis, makanya saya bilang tanpa iblis, tanpa siapapun, Yesus tetap penebus. Yesus akan tetap mati. Siapa yang bunuhnya? Karena gini, Siapa yang membunuhnya, Bang? Karena menurut hukum adat, hukum Yahudi, tidak boleh orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Maka berbagai cara apapun Yesus akan mati. Nah, berarti ada yang melakukan pembunuhan terhadap dia. Iya. Nah, apa tujuannya? Supaya saudara-saudara selamat kan? Iya dong. Itu sudah pasti itu sudah garis final, tidak bisa tidak. Nah, karena ini Bang Juma, intinya Bang Juma, semuanya itu rancangan Tuhan. Apalagi Tuhan yang merancang. Sudah pasti. Ternyata Tuhan yang merancang. Berarti mereka ini adalah pelaku-pelaku rancangan Tuhan. Berarti mereka adalah terlibat di situ sebagai oknum-oknum yang terlibat di dalam misi penyelamatan terhadap Kristen. Bang Juma lah, intinya tidak tertulis. Intinya tanpa mereka juga tetap diselamatkan. Kok jadi terserah saya? Kan yang menerima itu bukan saya, Bang. Saudara yang menerima karya setan, karya iblis tersebut, saudara yang terima, bukan saya. Kok jadi saya yang terserah? Karena ini pertanyaannya, eksekutor adalah apakah pahlawan? Tentu saya jawabnya tidak. Ya. Anda menjawabnya tidak. Sama seperti Anda mengatakan bahwasanya Jenderal Sudirman bukan pahlawan. Tapi Anda nikmati Indonesia merdeka dari penjajah. Sama, Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, tapi Anda nikmati hasil kerja mereka, yaitu Anda menjadi selamat karena mereka berhasil membunuh Tuhan Anda. Coba kalau misalnya Yesus tidak berhasil dibunuh, begitu mereka datang, Yesus angkat pedang. Ping! Siapa bisa lawan saya? Ayo maju. Nggak ada yang bisa bunuh. Ini Bang Juma, bukan berarti Yesus tidak melawannya. Di Matius 26, 27, 51 itu Yesus pernah berkata, ada kan salah satu murid daripadanya mengeluarkan pedang untuk membunuh. Tapi Yesus berkata, bukan berarti saya tidak bisa masukkan pedangmu, bukan berarti saya tidak bisa melawan mereka. Saya bisa datangkan malaikat untuk bisa melawan mereka. Tetapi hal ini harus terjadi untuk mengenapi apa yang telah tertulis pada saya. Itu berarti Yesus mengizinkan mereka melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Berarti orang-orang ini berjasa, Bang. Itu telah tertulis. Nah, apalagi sudah tertulis. Berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku-pelaku firman yang sudah tertulis. Pahlawan dong. Bagaimana Anda bisa menerima sebuah karya keselamatan, tapi Anda mengingkari oknum-oknum yang terlibat di dalamnya? Itu namanya kurang ajar, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Makanya Bang Juma, bukan Yesus itu tidak bisa melawan. Yesus bisa saja datangkan malaikat yang dia bilang dengan lantang, "Oi, masukkan pedangmu." Tidak, saya tidak bisa melawan ini. Ya. Saya tidak bisa mendatangkan 1.000 atau 10.000 malaikat yang bisa melawan ini. Tetapi hal ini harus terjadi. Memang sudah diluatkan harus terjadi.
Berarti harus ada pelaku eksekutor yang sudah diatur. Berarti mereka ini adalah bagian daripada karya keselamatan untuk saudara Kristen Halilintar. Itu udah benar itu, Bang. Boleh saya tanya balik Bang Zuma? Boleh. Di manakah tertulis bahwa eksekutor atau para eksekutor ini adalah pahlawan bagi orang-orang pengikut Kristus? Tunggu. Coba Abang tunjukkan dalilnya. Oke. Saya tunjukkan dalilnya, sabar. Kena pelanggaran lagi kita. Saya tunjukkan dalilnya. 1 Korintus 15:17, Bang. 1 Korintus 15 nomor 17. 1. Berat ya, Bang ya? Atau Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Iya. Bukan berat Abang. Ini karena jarang baca, carinya susah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bang Juma, di sini jelas perkataanku mengatakan damai sejahtera antara manusia dengan Allah. Berarti itu tujuannya. Berarti sangat bermanfaat pembunuhan itu kan? Memang itu tujuannya Allah datang ke dunia untuk berarti sangat bermanfaat. Mengadakan damai sejahtera antara manusia. Berarti sangat bermanfaat karya mereka, betul? No. Anda sendiri yang membaca. Untuk itulah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Terus untuk mempersatukan damai sejahtera antara manusia dengan Tuhan. Benar-benar berjasa sekali mereka ini. Tanpa mereka tidak bisa kita bersatu dengan Tuhan. Dan Juma, ini dalilnya bukan seperti saya minta tadi. Saya minta mana para eksekutor itu menjadi pahlawan. Lah, itu gara-gara mereka membunuh Yesus, maka kita kemudian dipersatukan dengan Tuhan. Tanpa mereka membunuh Yesus, hukum Taurat itu tidak batal. Justru karena mereka membunuhnya, maka kita bersatu dengan Tuhan. Itu adalah benar-benar jasa yang luar biasa. Coba baca Roma 14 nomor 9. Ini saya baca dulu habis ini. Nomor 16-nya Bang Juma tidak baca ini. Ini nomor 16 ini jawaban daripada nomor 15. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Ya, mantap sekali. Kedua yang mana? Antara Tuhan dengan manusia. Ya. Berarti semakin hebat mereka ini. Mereka lah yang mendamaikan di dalam satu tubuh dengan Allah oleh semakin cantik. Semakin bagus berjasanya, semakin bukan lagi pahlawan mereka ini, tapi raja di atas raja pahlawan. Begitu. Yesus bilang untuk memperdamaikan dirinya, manusia dengan dirinya. Untuk itulah Yesus dibunuh kan? Ya. Berarti berjasa nggak yang membunuhnya? Tidak. Berjasa nggak? Berjasa nggak yang membunuh Yesus itu? Kalau begini Bang Juma, kalau ada tertulis, ya saya percaya, tapi karena tidak tertulis, maka mereka jawaban saya tidak.
Berjasa enggak? Pertanyaan saya, berjasa enggak mereka? Enggak, yang berjasa itu Tuhan itu sendiri karena ini sama dia. Abangku ini, ia berjasa dong. Karena mereka telah membunuh Yesus, maka dia telah memperdamaikan, mempersatukan. Malah terjadi damai sejahtera karena dia. Belum lagi kalau 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu. Dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Bagaimana caranya Yesus bangkit? Ia mati dulu, baru bisa bangkit. Bagaimana caranya mati? Yang dibun-bun dulu. Siapa yang bumbun? Pahlawan yang membun-bunnya. Karena dengan dia mati, dia bangkit, menyelamatkan dosa-dosa Kristen. Menurut Bang Juma seperti itu karena itu perspektifnya Bang Juma. Itu fakta, itu real. Meskipun Anda nggak mau menerimanya. Itu kenyataan. Tapi Bang Juma Itu kenyataan. tidak ada tertulis. Iya, iya. Secara eksplisit bahwa mereka yang membumbum itu adalah pahlawan bagi orang Kristen. Kalau itu tertulis Bang Juma, ya saya imani itu. Iya. Tidak mungkin. Di sini Bang Juma membuat satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan ya, bukan berarti Bang Juma menuduh. Maka jawaban saya tidak, karena tidak tertulis di dalam Alkitab itu. Saudara-saudara Kristenku ini mau kemudian mendapatkan keselamatan, mau, tapi tidak mau berterima kasih kepada yang berjasa memberikan Harusnya keselamatan berterima itu. kasih kepada Yesus, bukan kepada Lah, Yesus itu hanya objek, bukan beliau pelaku. Yang pelaku ini yang mengeksekusi. Itu saudaraku. Makanya memang berat. Oleh karena itu ya pikirkan lagi apakah ini betul atau tidak. Jangan statis, harus dinamis ilmunya. Kalau memang dia ini memberikan keselamatan, masa iblis memberikan keselamatan kepada kami dengan cara membunuh? Pertama, pelakunya iblis. Yang kedua, yang dibun-bun Tuhan. Sesuatu yang tidak rasional memang. penyelamatan saya dengan Bang Juma juga dapat keselamatan daripada Yesus. Dari iblis. Dari iblis Bang Juma. Alamak. Jadi gini, saudara. Sekarang gini. Sekarang logikanya sederhana. Orang-orang Yahudi ketika kemudian, iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, dombanya berjasa nggak? Enggak lah, itu karena perintah. Oh, jadi nggak berjasa domba ini? Jadi ini yang mati. Tunggu Bang. Domba ini sebagai mediator. Berarti domba ini tidak berjasa. Mau saya seperti ini, untuk mengampun dosamu kau ambil ini, membunuh dan bakar supaya menjadi seperti ini sebagai pengampunan dosa. Bukan berarti domba itu adalah jasa, karena itu perintah. Yang menjadi korban ini, yang menjadi korban ini tidak berjasa. Tidaklah, karena itu maunya Tuhan. Entah Tuhan maunya kau harus ambil ini, ya terserah dia, karena itu perintah Bang Juma. Begitulah juga korban Yesus. Iya, karena itu maunya Tuhan. Tadi domba tidak berjasa padahal dia yang menebus. Sekarang Yesus berjasa padahal dia hanya diberikan oleh iblis. Berarti kalau begitu Yesusnya tidak berjasa, yang berjasa adalah yang mau, yaitu iblis. Ya udahlah, bapaknya Yesus yang mau. Jadi di mana? Caranya seperti itu. Allah pencipta langit dan bumi, Bang Juma. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi mau menebus dosa dengan menggunakan manusia, Bang. Pencipta langit dan bumi itu mau. Kenapa di perjanjian lama dengan binatang bisa? Memang binatang itu ketetapannya. Katakanlah kepada orang Israel ketika mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu kambing, domba, sapi, lembu. Imamat 1 nomor 2. Tidak pernah dia katakan. Maka itu digantikan oleh Yesus. Sekarang kan orang tidak bikin lagi, tidak mempersembahkan lagi domba sebagai penghapusan dosa. Nah, itu ajaran pembinasa keji yang memutarbalikkan, yang menghentikan kemudian korban-korban hari-hari, yaitu binatang. Abang pernah ke Israel? Orang Israel tidak pernah melakukan hal itu lagi, membakar lagi.
Iya, berarti mereka melanggar perintah Tuhan. Kenapa itu jadikan alasan? Yang pasti di sini adalah saudara-saudara Kristen, khususnya saudaraku Julio, itu berterima kasih harusnya kepada dia yang telah mengeksekusi Yesus. Karena dengan adanya mereka, maka penyaliban itu bisa terjadi. Begitu abangku. Saya harus berterima kasih kepada Yesus yang darahnya telah mempererat, mempersatukan kembali hubungan Melalui dia dengan Allah, Melalui? eksekutor, melalui dengan matinya Yesus di kayu. caranya dia mati, Caranya dia mati ya, itu yang disalib. ya disalib ya. Sudah 6 kali, sudah 6 kali. Sudah 6 kali nih, 6 kali kemudian ditombak dari bawah, tapi tetap kuat, Masya Allah. Dan 6 kali ditombak, Bang. Yang di bawah jangan ditombak. Ini kita diskusi yang sehat, tidak ada penghujatan. Betul. Harusnya kita ambil Bang Handi naik, Bang Handi. kalau Bang Handi silakan naik bikin kopi dulu, Bang Handi. Naik dulu, Bang Handi. Ahi Sugi silakan, Ahi. kita Pindah mengambil, Kores naik. ada yang baik, ada yang ada yang tidak baik. Kita ambil yang baik karena di sini kita bukan saling menyatukan ini. Bang Juma kan bikin pertanyaan. Ada Iya betul, betul. Bang Handi, saya Bang Julio, mohon izin saya makan sejenak ya, bentar aja. Silakan Bang. Oke. Siap, Bang Handi. Ya, Monitor. Iya. Ambil alih sebentar dulu Bang Handi. Pingin makan dulu. Oh iya. Iya. Makasih ya Bang Julio ya. Ya, silakan Bang. Bang Julio sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, Mas. Iya tahu, Alhamdulillah dia. tahu. Iya Tio. Iya tahu. Tuh, mereka kenapa nggak haleluya aja, Bang? Ada Ahi Sugi di bawah. Naik Ahi. Ada ya? Di anak Kores juga naik. Mana dia? Nggak ada nih. Ayo pada naik. Ini suara yang nggak asing saya dengar nih. Bang Handi selebesi. Ya kan gue public figure, Bang. Di Burundi, negara Burundi tapi bukan di Indonesia. Suaranya nggak asing saya. Oh iya? Sering dengar di komal-komal. Oh iya. Tapi saya kan orangnya paling bijak, Pak. Gitu. Pak. Ya, Julio. tahu. Kita nggak boleh saling melukai hati. Iya, berdebat. Diskusi itu diskusi aja, nggak perlu ribut-ribut lah kan begitu. Ya, sama kayak Bang Juma ini. Saya baik-baik saja. Tapi Bang Julio masih stay jadi Kristen, nggak ada rencana bergeser gitu? Tadi Katolik ini Bang. Oh Katolik. Katolik sama Kristen beda ya Bang Julio? Mau bergeser maka harus meyakini. Saya harus tahu sesuatu yang benar-benar itu benar. Nah, baru bisa menggeserkan kan. Kalau belum tahu pasti, contohnya ini saya masih mau masuk ke kamarnya, tapi saya tidak tahu di dalam isi kamarnya untuk apa kan. Sebenarnya gampang Bang, gampang sekali. Mau dengarkan caranya ya? Ini Sal dulu juga, ini dia Kristen juga dulu, udah bergeser. Yang paling basic itu Pak, yang paling utama harus dulu membedakan mana kambing, mana ayam, mana manusia, mana Tuhan. Boleh. Nah, itu dulu Pak. Mana manusia, mana Tuhan, mana pencipta, mana ciptaan. Itu dulu Pak. Maksud abang siapa namanya? Bang Sal Pasar Ibu ini. Jadi maksud abang Tuhan yang sedang saya yakin ini Tuhan yang tidak benar begitu? Kalau sepanjang Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, saya mohon maaf, dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan.
Berarti abang menyangkal apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Di Bible itu Yesus nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi di beberapa tempat dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Ada di mana ayat berapa saya kurang tahu, tapi ada satu ayat yang berbunyi seperti ini. Hari Sabat. Jadi tidak ada dia bilang dia mengutip ini. Maka saya Jadi kalau begitu, selain daripada Yesus, adakah manusia lain yang pernah mengatakan dirinya akulah Tuhan atas hari Sabat? oke, kalau begitu saya ikuti aja Pak Julio, saya malas debat, saya ikuti aja. Jadi Nah, demikian tadi kamu ini di mana perdebatan itu berlangsung. Nah, ternyata hanya asumsi ya, yang banyak asumsi yang liar yang dikemukakan ataupun yang dilontarkan sebagai hujah orang-orang Kristen untuk membantah dari dalil-dalil yang disampaikan oleh umat Islam. Karena memang orang-orang Kristen ini adalah kaum yang paling pemalas itu. Mereka merasa lebih pintar dari umat lain. Mereka merasa lebih selamat dari umat lain oleh karena kebodohan mereka. Mereka merasa lebih pandai untuk memaknai isi kitab ketimbang umat lain oleh karena kebodohannya. Gitu ya. Padahal mereka dengan jelas mereka dapat kita saksikan hari ini mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepedean mereka merasa bahasanya mereka ini lebih pandai dari umat Islam, pandai dari agama lain ya, yang dimana memaknai isi kitab sementara mereka sendiri tidak pernah membacanya, tapi ketika dibacakannya mereka mengingkarinya dan merasa lebih pandai dari umat Islam. Ini menjadi sebuah lelucon, padahal ayat-ayat ataupun bunyi-bunyi ya yang tertulis di dalam kitab mereka itu sebagian besarnya itu adalah umat Islam yang memberitahu pada mereka yang sesungguhnya mereka tidak pernah membacanya sebelumnya. Oleh karena mereka menonton perdebatan itulah maka mereka jadi tahu ada ayat-ayat yang berbunyi demikian ya. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak tahu malu. Itu dapat kita saksikan hari ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibnu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي